Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita berjumpa kembali, di mana beberapa minggu ini tidak ada kesempatan untuk membuat video saudara yang terkasih dengan berbagai kesibukan, berbagai aktivitas yang lainnya saudara. Baik, kita bersyukur di saat ini saudara. Saya percaya bahwa pertolongan Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan kita, di mana kita bisa melihat dan kita bisa merasakan di hari-hari ini, minggu-minggu ini saudara, dan hingga sampai detik ini kita masih kuat, kita masih sehat. Itu semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi saudara, dimanapun saudara berada saat ini, tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap percaya dan berpegang teguh di dalam kasih Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang selalu setia menolong setiap umatnya. Dia adalah sobat yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun saudara yang terkasih. Dikala kita di dalam kesusahan, Dia ada di sana. Di dalam kesedihan, Dia akan memberikan penghiburan bagi kita. Di dalam sukacita, Dia tetap ada di sana saudara yang terkasih. Artinya apa? Apapun bentuk keadaan kita, Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita, karena Dia adalah Tuhan yang setia. Bagi saudara yang terkasih, saat ini seperti biasa kita akan belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, karena saudara, hanya firman Tuhanlah yang mampu mengubahkan hidup kita, yang membawa kita kepada jalan yang terang, kepada jalan yang benar, yang dimana yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Saudara, bahwa saya mau menyampaikan kepada kita adalah jaminan dewasa di dalam Tuhan itu bukan seberapa lama kita menjadi orang Kristen saudara, tetapi yang menjadi jaminannya adalah seberapa banyak kita diubahkan oleh firman Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, sudah berapa lama kita menjadi orang percaya? Sudah berapa lama kita mengikut Kristus? Dan seberapa banyak kita sudah diubahkan oleh firman Tuhan? Jangan kita mengikut Kristus saudara, menjadi orang percaya, kita hanya orang biasa-biasa saja. Yang dimana Tuhan Yesus memberikan suatu contoh, suatu ilustrasi di dalam kitab Injil saudara mengenai benih, yang dimana ada 4 macam di sana. Saudara, ada yang jatuh di pinggir jalan lalu dimakan burung saudara. Dan berikutnya ada benih yang tumbuh di bebatuan, ada benih yang tumbuh di semak-semak, dan ada juga benih yang tumbuh di tanah yang baik. Jadi saudara yang terkasih, semuanya itu ada artinya, bahwa dimana hidup kita ini memang harus terus bertumbuh saudara. Artinya apa? Bertumbuh di dalam Tuhan, harus berakar di dalam Tuhan. Nah, makanya tadi saya bilang bahwa yang menjadi jaminan kita untuk dewasa dalam Tuhan itu adalah seberapa banyak kita diubahkan oleh firman Tuhan. Bagi saudara, saat ini kita akan belajar mengenai di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua saudara yang terkasih. Cukup 2 ayat saja kita belajar firman Tuhan saat ini. Saya akan bacakan bagi kita, mari kita simak secara saksama saudara. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara, di sini ada satu perintah dan yang harus kita lakukan dalam pribadi kita saudara, di mana Yesus mengajarkan kepada kita, menyampaikan kepada kita melalui firman-Nya di saat ini, yaitu kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kita tidak boleh memikirkan perkara-perkara yang di bawah saudara, perkara-perkara duniawi. Kenapa ini firman Tuhan melarang kita memikirkan perkara-perkara yang di bawah? Karena kenapa saudara? Ketika kita terjerumus dalam pikiran-pikiran duniawi, ketika kita terbawa arus dengan pikiran duniawi, memikirkan hal-hal segala macam yang hanya bersifat sementara, maka otomatis ketika kita tidak mendapatkannya saudara, tidak ada sukacita, malah kita kecewa di dalamnya. Itu yang kita alami. Dan saudara, ketika kita juga ada di dalam situ, maka kita masih orang-orang duniawi saudara.
kita masih belum dewasa di dalam Tuhan. Sekalipun kita orang percaya, saudara. Sekalipun kita udah lama menjadi orang percaya, baik maupun itu kakek nenek kita, orang tua kita, bapak dan ibu kita sudah orang percaya, orang Kristen dulunya. Dan sampai saat ini kita menjadi orang Kristen. Saudara, bukan itu jaminannya. Kenapa, saudara? Kalau memang ini jaminannya, saudara yang terkasih, maka sama saja artinya kita tidak lagi membutuhkan yang namanya firman Tuhan. Karena hanya berpatokan seberapa lama kita sudah menjadi orang percaya, sudah menjadi orang Kristen. Kenapa, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dituntut, kita diharuskan untuk memikirkan perkara yang di atas? Karena, saudara, hidup kita ini bukan untuk dunia. Hidup kita ini bukan untuk di dunia ini, saudara. Tetapi hidup kita ini hanya ada di dalam tangan Tuhan. Artinya apa? Hidup kita ini, pikiran kita ini harus masuk ke dalam pikirannya Tuhan, saudara. Supaya nanti kita layak di dalam kerajaan yang surga, saudara yang terkasih. Saya percaya bahwa setiap kita punya masalah. Setiap kita mengalami yang namanya badai. Menghadapi badai persoalan. Saya tidak tahu badai yang saudara alami saat ini besar atau kecil. Tapi saya percaya, saya menyampaikan kepada saudara di kesempatan ini, ingat dan percayalah, setiap masalah, setiap badai, Tuhan punya maksud di baliknya. Tuhan punya tujuan dalam pribadi kita, yaitu supaya kita dewasa di dalam Tuhan, saudara. Karena kenapa kita sudah banyak mendengarkan firman Tuhan, kita sudah banyak membaca firman Tuhan, mengerti firman Tuhan. Jadi, saudara, ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan itu, maka kita diuji, saudara. Sama seperti kita sekolah, kita belajar beberapa bulan lalu kita diuji, ada ulangan, ada ujian tengah semester, bahkan ada ujian akhir semester, ujian naik kelas. Jadi, saudara, bagaimana supaya kita naik level di dalam Tuhan, supaya kita dewasa di dalam Tuhan, maka harus kita melewati ujian-ujian seperti ini. Kita harus menghadapi ujian-ujian seperti ini, saudara. Makanya Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudara, orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, yang pikirannya tidak ada di dalam dunia, dia tidak memikirkan segala harta benda yang hanya bersifat sementara, tetapi yang dia pikirkan adalah bagaimana perkara-perkara yang di atas, saudara yang terkasih. Apa itu perkara yang di atas? Dia harus memikirkan bagaimana kehidupannya yang kekal, saudara. Kehidupannya, masa depannya, saudara yang terkasih. Itu yang dia pikirkan. Karena ketika kita di dunia ini, ada di dunia ini, saudara, segala sesuatu yang kita punya sekarang ini, kita tidak membawa ketika kita nanti meninggal, saudara. Ketika kita dipanggil di dalam pangkuannya, itu hanya bersifat sementara. Tapi yang kita harus cari adalah, kita utamakan adalah supaya hidup kita ini, kita masuk ke dalam kekekalannya Tuhan. Jadi, saudara yang terkasih, bahwa bagaimana supaya kita dewasa di dalam Tuhan? Mari kita pikirkan perkara-perkara yang di atas. Apa itu? Kita harus membangun persekutuan kepada Tuhan. Terus renungkan firman Tuhan siang dan malam. Jangan engkau bersusah hati. Jangan engkau gelisah ketika engkau dalam masalah. Harus percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu menyertai. Saudara, kalau kita merenungkan kebaikan Tuhan, sungguh banyak hal yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita sampai saat ini, saudara. Sehingga kita masih ada sampai saat ini, kita masih hidup, kita masih kuat, masih sehat, saudara. Jadi itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita menjaga pola makannya kita menjaga kesehatannya kita. Bukan itu, saudara. Tapi itu karena pertolongan dan kemurahannya Tuhan. Karena kebaikan dan anugerahnya yang selalu diberikan kepada kita secara melimpah, saudara. Jadi kita harus patut mensyukuri segala sesuatu apa yang kita punya saat ini. Jadi kita harus belajar, saudara. Kita harus terus dewasa di dalam Tuhan. Jangan dengan badai masalah saat ini yang sedang melanda menggoncang dunia, terkhususnya iman Kristen saat ini. Ini badai bagi kita. Ini adalah suatu ujian bagi kita. Bagaimana kita menghadapi ujian ini, saudara? Apakah kita berkeluh kesah kepada Tuhan, menggerutu sama Tuhan, seolah-olah Tuhan itu tidak adil? Saudara yang terkasih, Tuhan itu adil. Tuhan itu setia. Tapi ingat, saudara, kadangkala kita yang tidak setia dan kita tidak adil kepada Tuhan.
Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyadari diri kita ini saudara. Kita harus mengurangi rasa yang namanya menggerutu kepada Tuhan, memprotes kepada Tuhan, terus berkeluh kesah kepada Tuhan. Itu bukan haknya kita lagi saudara. Itu bukan itu yang harus kita pikirkan, bukan itu lagi yang kita harus lakukan kepada Tuhan, bukan itu lagi yang kita harus sampaikan kepada Tuhan. Tetapi apa? Kita harus mensyukuri. Kita harus bersyukur karena kenapa saudara? Tuhan terlalu baik bagi kita. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan kepada kita bahwa kedewasaan di dalam Tuhan itu jaminannya adalah seberapa banyak kita diubahkan oleh firman Tuhan. Ketika kita berubah, diubahkan oleh firman Tuhan, maka kita patut bersyukur. Kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau sangat baik bagi kami. Saudara yang terkasih, mari hidupkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Jadikanlah sebagai gaya hidup saudara. Dimanapun saudara berada, apapun aktivitas saudara, terus renungkan kebaikan Tuhan. Andalkan Tuhan, utamakan Tuhan dalam setiap laku kita saudara. Jadi ketika kita mampu melakukan segala seperti itu saudara, maka kita adalah orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Orang-orang yang setia kepada Tuhan. Bukan lagi bayi rohani saudara, tetapi kita adalah orang yang dewasa di dalam Tuhan saudara terkasih. Sekalipun kita baru mengenal firman Tuhan, kita baru percaya kepada Yesus, maka saya percaya ketika kita mau berubah, ketika kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya, maka hidup kita akan terus naik dan naik terus saudara yang terkasih. Karena firman Tuhan mengatakan kita bukan menjadi ekor saudara, tetapi kita menjadi kepala. Saudara yang terkasih, artinya apa? Kita harus terus naik level saudara. Dari tangga pertama, tangga kedua, dan sampai berikutnya saudara yang terkasih. Sehingga kita layak masuk ke dalam kemuliaannya. Jadi saudara, firman Tuhan di saat ini, biarlah kiranya Tuhan memberkati saudara. Shalom.